Ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Dia bisa membuat adanya suatu portal besar yang dipercaya bisa menelan airship. Serem banget gak sih? Guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Kalian udah pada lihat kan thumbnail dan juga judul dari video aku hari ini? Nah, hari ini guys, aku akan membahas tentang adanya legenda No Visor yang berada di dalam game Among Us. Dan dipercaya bahwa No Visor ini tuh adalah sesosok hantu gentayangan yang berada di peta The Skellige guys. Dan ya, No Visor sedang mencari korban lain. Jujur ini tuh udah banyak banget sebenarnya yang request ke aku. Jadi kita mulai dulu aja nih ya tentang asal usul dari No Visor tersebut. Nah guys, No Visor itu tadinya adalah seorang pelajar yang duduk di bangku kuliah ya guys ya. Dan nama aslinya itu adalah Aiden. Yes, Aiden. Nah suatu hari si Aiden ini tuh membutuhkan adanya komputer untuk membuat pekerjaan rumahnya alias PR, homework ya guys ya. Jadi tuh dia akhirnya pergi ke suatu pasar yang menjual barang-barang elektronik yang bernama flea market. Dan di sana dia menemukan salah satu komputer di toko yang namanya itu toko Pak Duncan ya guys ya. Di toko Pak Duncan ini, dia itu merasa tertarik dengan komputer tersebut dan akhirnya membelinya guys ya. Kemudian yang punya toko nih guys ya, Pak Duncan memberitahu bahwa komputer yang akan dibeli oleh Aiden tersebut itu tuh advance banget, canggih banget, dan bagus banget untuk bisa main game. Bahkan, Pak Duncan juga menunjukkan kepada Aiden bahwa Aiden tuh bisa loh main game Among Us dengan tampilan yang lebih canggih dan lebih seram. Nah, Aiden tuh pas ngeliat hal itu, dia tuh tertawa ya guys ya. Dia tertawa terbahak-bahak, akan tetapi Pak Duncan tetap memberinya game Among Us di dalam komputer tersebut ya guys ya. Ya aku juga nggak tahu kenapa ya si Aiden itu tuh bisa tertawain game Among Us seperti itu ya guys ya. Mungkin Aiden merasa Among Us menjadi aneh ketika bentukannya dimodif oleh si Pak Duncan. Nah, sesampainya di rumah nih ya, Aiden pun membongkar dan membawa komputernya masuk ke dalam kamarnya. Jadi dia rapi-rapiin lagi tuh ya komputernya. Di situ dia akhirnya ingin mencoba game Among Us ya guys ya. Jadi dia tuh malah berpikir, udahlah capek dari tadi ya, udah ke pasar, beli komputer, udah rapiin komputer. Jadi mendingan aku main game aja, game Among Us, dibanding aku harus pergi ke pesta malam ini. Ya guys, jadi benar ya, di malam tersebut harusnya Aiden itu menghadiri acara semacam pesta besar-besaran gitu bersama dengan teman-temannya ya guys ya. Tapi entah kenapa dia malah berpikir untuk hanya bermain game saja. Mungkin karena kecapean atau ya dipengaruhi sesuatu. Who knows ya guys ya. Jadi saat Aiden itu membuka game Among Us, dia itu kan membuat room ya. Dia buat ruangan dan dia kan otomatis menjadi seorang host. Dia itu bisa melihat avatar dari crewmate-nya itu gak memiliki visor guys. What? Kak, visor itu apa? Bagi yang nggak tahu, visor itu merupakan kaca pelindung mata crewmate ya, yang ini ya guys ya. Nah, tidak hanya kaca itu doang yang nggak ada ya guys ya, dia pun tidak bisa memilih warna sama sekali ya guys ya, kecuali warna hitam. Jadi mau nggak mau pun Aiden harus menggunakan warna hitam. Dia merasa ya ini game Among Us tuh aneh banget ya, dan dia akhirnya berusaha untuk leave the game. Tapi bukannya leave the game, melainkan Aiden hanya bisa melihat tulisan voice chat option. Kalian tahu kan fitur voice chat? Jadi pengen leave the game malah ada tulisan voice chat option. Dan ya Aiden pun penasaran dan akhirnya memencetnya ya guys ya. Ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Ya guys. Seketika itu Aiden memencet, ada sebuah suara yang berbisik di kuping Aiden. Dan dia berbisik seperti ini. No visor, no visor,
No Visor berulang-ulang kali. Ya guys, berulang-ulang kali ya. Akhirnya banyak crewmate lain yang juga masuk ke dalam ruangan Aiden. Akan tetapi crewmate yang masuk tersebut juga sama. Dia tidak memiliki Visor. Dan akhirnya full dan terpaksa game pun dimulai ya guys ya. Aiden start game tersebut meskipun dia merasa ada sesuatu yang aneh nih ya di dalam game tersebut. Saat game dimulai, Aiden malah terperangkap di sebuah loop atau lingkaran di mana saat dia mencoba keluar dari ruangan tersebut atau keluar dari game tersebut, dia akan kembali ke room yang sama guys. Dia akan menuju room yang sama, dia akan memainkan room yang sama. Orang-orangnya juga tetap itu aja ya guys ya. Akhirnya Aiden pun ketakutan dan ia memutuskan untuk melakukan suatu hal yang ekstrim. Apa itu? Dia langsung cabut ya guys ya komputernya, dia matiin listrik dari komputernya guys. Dan akhirnya dia memutuskan, kalau gini sih gak usah main, gamenya rusak kayak gitu. Mendingan aku dari tadi datang ke pesta seperti apa yang sudah aku rencanakan sebelumnya. Dan ya, Aiden pun jalan ke pesta tersebut. Dan seketika Aiden datang, teman-temannya Aiden itu merasa bahwa ya Aiden nih telat. Dan akhirnya seorang presenter atau host, dia memanggil Aiden untuk naik ke atas panggung ya guys ya. Dia meminta Aiden yang telat tersebut untuk bisa membacakan sebuah surat kepada para penonton yang ada di pesta tersebut ya guys ya. Tapi saat Aiden sudah naik ke atas panggung nih guys ya, dan dia ya udahlah, aku nih telat ya, udah deh aku dikerjain disuruh bacain sebuah surat. Dan dia kaget banget ketika dia buka amplopnya dan dia melihat isi dari surat tersebut. Tulisannya adalah No Visor. Lantas Aiden langsung kaget sekaget-kagetnya ya guys ya. Dan dia tadinya membaca seperti ini, pandangannya berubah menjadi ke atas untuk bisa ngelihat teman-temannya. Dan seketika itu juga dia bisa melihat bahwa teman-temannya yang sedang melihatnya sekarang tidak memiliki visor lagi ya guys ya. Jadi semua matanya itu hilang. Aiden pun menjerit. Dia menjerit super keras. Dan teman-temannya malahan mengerubungi dia, mengucilkan dia ya guys ya. Jadi dia dikelilingi oleh teman-temannya yang sudah tidak memiliki pandangan atau tidak memiliki mata sama sekali ya guys ya. Dan yang paling menyeramkannya, semua teman-teman Aiden itu yang mengerubungi dia mengatakan hal yang sama dan serempak. No Visor, no Visor. Aku akan membuat kamu menjadi salah satu dari kami, No Visor. Ternyata Aiden terperangkap guys. Semenjak tadi dia berusaha untuk mematikan komputernya, detik itu juga Aiden telah terperangkap di dalam komputer jahat yang sebelumnya dimiliki oleh toko Pak Duncan. Dan dia terperangkap selamanya. Makanya sekarang dia itu dikenal sebagai hantu di dalam game Among Us yang tidak memiliki visor. Barulah muncul juga ya akhirnya nama panggilannya yang baru, yaitu No Visor. Dan sebenarnya guys, No Visor itu memang kekuatannya apa sih? Dampaknya No Visor itu bisa ada di dalam game Among Us itu apa? Oke guys, aku bakal kasih tahu kalian 5 kekuatan yang dimiliki oleh No Visor. Yang pertama, possession. No Visor bisa merasuki tubuh crewmate yang sudah meninggal, seakan-akan crewmate-nya itu tetap hidup. Akan tetapi, setelah tubuh crewmate tersebut dirasuki, maka crewmate tersebut juga tidak akan memiliki visornya lagi ya guys. Kemampuan kedua dari No Visor adalah immobilization. Saat ada seorang player yang memanggil mantra seperti ini, No Visor, no Visor. Kami akan menjadikanmu salah satu dari kami, No Visor. Saat itu juga, crewmate yang berada di dekat No Visor akan tidak bisa bergerak dalam jangka waktu yang lama. Serem banget ya sih. Kemampuan ketiga sekarang, berjalan melalui media lain. Nah guys,
Novicer itu hanya muncul saat dia itu menghantui atau merasuki tubuh crewmate atau misalnya dia ingin kill seseorang. Tapi dia akan 100% tidak terlihat saat melakukan hal itu semua karena dia itu bisa bergerak melalui media lain atau objek lain. Seperti layaknya struktur benda ya guys ya. Mungkin dia bisa dari struktur benda kayu, meja kayu, kursi kayu, dia berpindah-pindah. Dia bisa melakukan hal itu guys. Dan kekuatan keempat, tidak kalah menyeramkannya ya guys ya. Kekuatan manipulasi. Novicer sudah banyak memanipulasi para korbannya. Salah satunya adalah crewmate yang bernama Puffy Parts. Novicer menjadikannya sebagai budaknya sehari-hari yang dia bisa suruh apapun kapanpun yang dia mau ya guys ya. Harus senantiasa dituruti kemampuan dari Novicer tersebut. Jadi kasihan juga sih ya untuk si Puffy Parts. Oke guys, ini kemampuan kelima yang terakhir. Dan ini adalah kemampuan terakhir yang aku ketahui dari Novicer ya guys ya. Aku nggak tahu lagi kemampuan lainnya, mungkin ada lagi tapi di riset aku sih belum ada ya. Jadi Novicer memiliki portal projection. Dia bisa membuat adanya suatu portal besar yang dipercaya bisa menelan airship. Serem banget gak sih? Peta airship bisa ditelan. Guys, gak mau banget ngeliatnya gak sih? Jadi itu sih guys ya, aku udah ceritain sebagian riset aku tentang asal-usul dan kemampuannya si Novicer. Komen di bawah ya guys ya kalau kalian pengen aku ceritain kelanjutannya. Karena ini bener-bener sumbernya juga lumayan valid ya guys ya. Meskipun ini hanyalah legenda, tapi ini sumber-sumbernya bakal aku coba tulis juga di kolom deskripsi. Dan ya, kalau kalian pengen cerita lanjutannya, tulis aja di kolom komentar bawah. Kalau rame, mungkin aku akan ceritakan part 2-nya ya guys ya. Sekian dulu video aku untuk hari ini. Ya guys, thank you banget yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pastinya untuk dukung terus channel aku. Aku undur diri dulu ya. Dadah semuanya. Stay safe. Hati-hati Novicer. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.